Assalamualaikum sahabat. Video cerita dongeng kali ini menceritakan misteri Gunung Butak. Simak terus ceritanya dengan menonton video ini sampai akhir. Sebelum lanjut ke ceritanya, yuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar sahabat tahu tentang video terbaru selanjutnya. Tentunya hanya di channel Cerita Dongeng. Berwisata ke daerah pegunungan memang meninggalkan banyak kesan yang menarik. Sembari mengagumi pemandangan alam yang indah luar biasa, mendaki gunung juga bisa mengeratkan kerjasama tim. Tak jarang para pendaki membagikan pengalaman mendaki mereka dengan beberapa kisah-kisah mistis di balik indahnya pegunungan di Indonesia. Seperti salah satu gunung di daerah Malang, Jawa Timur ini, yaitu Gunung Butak. Gunung yang masuk gugusan Gunung Putri ini berada di perbatasan Kabupaten Blitar dan Malang. Meskipun tergolong cukup rendah di antara gunung lainnya di Jawa Timur, Gunung Butak juga menawarkan trek yang menantang. Gunung Butak ini merupakan gunung tipe stratovolcano atau gunung berapi komposit dengan ketinggian 2868 mdpl. Gunung Butak memang bukan gunung yang cukup terkenal di kalangan para pendaki. Namun, pesona keindahan sabana yang dipenuhi hamparan bunga edelweiss menjadi salah satu daya tarik para pendaki untuk singgah sejenak di sana. Karena memang, padang savana ini memiliki tekstur dan bentuk tanah yang cocok untuk berkemah. Hamparan savana yang indah ini bisa disaksikan pada sekitar bulan Juli dan Agustus. Salah seorang pendaki awam yang penasaran dengan keindahan savana Gunung Butak ini pun mencoba untuk mengunjunginya bersama temannya. Pendaki ini bernama Polo dan Lomo. Polo sendiri berasal dari kota Jogja, sedangkan Lomo asli dari Surabaya. Singkat cerita, saat itu Polo sengaja datang ke Surabaya dan mengajak Lomo untuk mendaki Gunung Butak. Sembari menghabiskan masa libur panjang kuliahnya, mereka tiba di kawasan Gunung Butak sekitar pukul 1 siang. Mereka pun bergegas mencari tempat persewaan alat-alat gunung, seperti tenda, dan lain sebagainya. Sebab mereka dari Surabaya sengaja tidak membawa peralatan apapun. Usai mendapat peralatan, keduanya pun langsung melakukan registrasi di pos pendaftaran. Untuk sampai ke puncak Butak, dibutuhkan waktu sekitar 4 jam. Saat registrasi, petugas menyarankan agar berangkatnya lebih baik Jumat pagi saja. Jangan Kamis malam, apalagi hanya berdua. Namun karena sudah terlanjur sampai dan menyewa peralatan, mereka malas kembali ke Surabaya. Sudah kepalang tanggung, akhirnya mereka berdua sepakat mulai mendaki pada pukul 6 sore. Sembari menunggu waktu keberangkatan, mereka memilih untuk sejenak menghirup udara segar di salah satu warung kopi. Namun, karena terlalu asyik mengobrol, mereka tidak sadar kalau ternyata sudah jam 10 malam. Mereka pun memulai pendakian, meskipun hanya berdua. Mereka memberanikan diri untuk memulai perjalanan mendaki perdana mereka. Kondisi saat itu sedang kabut tebal bertepatan dengan malam Jumat, tetapi Polo dan Lomo tidak mengingat hal itu. Tak lama mereka berjalan, kejadian-kejadian mistis pun mulai berdatangan. Waktu awal berjalan, mereka langsung disambut suara macan mengaum. Entah itu benar atau tidak, yang pasti suaranya terdengar dari balik semak-semak yang gelap. Tak menghiraukan kejadian itu, mereka pun melanjutkan perjalanan hingga sekitar pukul 4 pagi. Sampailah mereka di pos 3 pendakian Gunung Butak. Di sana mereka memutuskan untuk mendirikan tenda di bawah pohon besar yang gosong bekas terbakar. Sesaat sebelum Polo terlelap, ia mendengar suara riuh rombongan wanita yang sedang mendirikan tenda bersebelahan dengan tendanya. Ia pun merasa tenang,
karena melihat ada rombongan lain yang tiba di sana. Saat matahari sudah muncul, Polo pun terbangun dan keluar dari tenda. Matanya mencari-cari rombongan yang datang tadi saat ia mau tidur. Namun, sejauh mata memandang, Polo tak dapat menemui satupun pendaki lain. Polo pun langsung ngajak Lomo untuk bergegas melanjutkan pendakian mereka, tanpa berani memberitahu kejadian yang dia alami. Namun, kejadian yang tak disangka-sangka kembali menjumpai mereka. Dari tumpukan pohon-pohon roboh, Lomo melihat sesosok nenek memakai kain jarik sedang melintas. Dalam benaknya, Lomo bertanya-tanya, mengapa ada nenek-nenek bisa sampai ke gunung hanya untuk mencari kayu bakar. Tak mau terlalu menghiraukan kejadian ini, Polo dan Lomo pun terus berjalan hingga bertemu dengan seekor gagak hitam. Burung gagak itu pun seolah memberikan isyarat kepada mereka untuk mengikuti burung tersebut. Tanpa pikir panjang, mereka pun mengikuti burung gagak itu hingga bertemu dengan 4 orang pendaki lainnya. Singkat cerita, Polo dan Lomo tidak saling cerita mengenai peristiwa-peristiwa mistis yang mereka alami selama pendakian. Setelah mereka akhirnya kembali tiba di pos pemberangkatan, mereka mencari warung untuk mengisi perut mereka yang sudah keroncongan. Saat mereka asyik bercerita mengenai kejadian-kejadian mistis yang mereka alami selama pendakian, Bude penjaga warung pun ikut nimbrung dalam obrolan mereka, dan ia membenarkan. Di beberapa pos atau titik pendakian, memang dihuni oleh makhluk-makhluk tak kasat mata. Pengalaman yang dialami Polo dan Lomo pun memang sebelumnya sudah banyak dialami oleh para pendaki lain. Di antaranya adalah pasar setan, yang berada di pos 3 pendakian. Tepatnya di titik bekas kebakaran, termasuk pohon besar, di mana mereka mendirikan tenda pertama kali, dan Polo mendengar ramai suara orang mendirikan tenda. Bude itu juga bercerita mengenai burung gagak. Di Gunung Butak ada 2 macam. Pertama, gagak yang menyesatkan. Dan kedua, adalah gagak yang menunjukkan arah jalan yang benar. Lomo sangat bersyukur, sebab saat itu mereka bertemu burung gagak yang menunjukkan arah yang tepat. Jika tidak, mereka pasti akan tersesat. Karena menurut penuturan Bude Warung, banyak yang disesatkan oleh burung gagak dan makhluk-makhluk lainnya di atas sana. Karena perilakunya yang sembarangan, dan tidak bertata krama. Bude Warung juga menceritakan kisah pendaki lainnya. Di rombongan itu, ada anggota ceweknya yang kena balasan dari penunggu di sini. Sebut saja cewek itu bernama Ami. Di tengah perjalanan mendaki Gunung Butak ini, Ami merasa pusing dan mimisan tanpa tahu penyebabnya. Ami dan teman-temannya pun langsung turun ke pos keberangkatan. Di sana Ami diobati oleh salah seorang penjaga pos tersebut. Sembari jempol tangan dan jempol kaki Ami dipencet-pencet oleh petugas. Ami pun ditanya, "Tadi, ngapain di atas sana, Mbak?" Ami mengaku dia hanya memberi makan monyet di atas sana. Penjaga itu pun bertanya lagi, "Yakin hanya itu?" Ami pun akhirnya mengaku, kalau dia melempari monyet yang ia beri makan itu. Karena kesal, monyet yang ia beri makan seperti senang dengan Ami, dan mengikutinya terus dari pos 2 hingga ke pos 3. Menurut penjaga pos itu, ada sesosok makhluk tak kasat mata yang marah dan ikut menempel di Ami. Ia marah, tapi juga senang dengan Ami, karena telah berbuat baik kepadanya. Penjaga pos itu pun berusaha mengeluarkan makhluk tak kasat mata itu dari tubuh Ami. Hingga akhirnya, tubuh Ami sudah tidak merasa berat dan mimisan lagi. Oke sahabat, itulah beberapa kisah misteri dari cerita dongeng. Senantiasalah mengambil hikmah dari setiap misteri yang melegenda. Masih banyak kisah-kisah misteri dan juga mitos dari berbagai belahan dunia, maupun dari daerah-daerah yang ada di Indonesia. Kisah-kisah tersebut dipastikan membuat jantung berdegup lebih kencang. Seperti kisah yang akan tayang tiap minggunya. Jadi tonton terus tayangan-tayangannya hanya di Cerita Dongeng.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.